rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kayaknya antum udah capek duduk dari tadi. Kayaknya kita perlu berdiri sedikit jamaah. Anda lihat masih banyak ruang kosong insyaallah. Dan mungkin kita berdesak-desakan di tempat ini. Semoga kita juga berdesak-desakan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Baik, berdiri semuanya jamaah. Nah, bismillah. Ya, maju 1 senti aja jamaah. Terus duduk lagi, bismillah. Nah. Oh, Anda ngomong 1 senti majunya jamaah. Ya, ibu-ibu, fadhal duduk udah. Nah, Masya Allah ya, yang sebelah kanan hati-hati. Nah, di sebelah kanan ini masih ada tempat kosong jamaah kayaknya. Iya. Iya, silahkan. Nah, kalau mau duduk di air bisa sebenarnya, cuma baik, iya, masih ada tempat? Kayaknya udah habis ya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah, dia kata jemaah. Nah, kita meminta pertolongan kepada Allah dalam semua urusan kita. Urusan dunia kita dan urusan agama kita. Kita seharusnya menghayati setiap sholat tatkala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena tanpa pertolongan Allah tidak bisa kita datang ke tempat ini. Tidak bisa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ini dipakai enggak? Nah, antum simpen aja kalau nggak dipakai. Masih kuat berdiri jemaah. Nanti gantian, kalau antum nggak kuat, yang duduk berdiri gantian. Masya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, beliau itu naik onta 1 ekor bertiga, gantian naik. Waktu awal keluar dari kota Madinah, Nabi yang naik onta Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beberapa kilometer Nabi mau turun. Ketika itu Nabi bersama Sallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Abi Thalib dan Marthad ibn Abil Marthad Al-Ghanawi, atau sebelumnya nama Abu Umamah. Ketika Nabi mau turun, mau jalan Nabi SAW, apa kata Ali dan Marthad? Ya Rasulullah, da'na namshi anka. Wahai Rasulullah, biar kami yang berjalan di waktumu berjalan. Engkau tetap naik onta. Ini penghormatan para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma antuma bi aqwamin wala ana bi aghna minkuma 'anil ajri. Kalian berdua tidak lebih kuat dari aku, kata Nabi SAW. Dan
Dan jangan dipikir aku ini nggak butuh dengan pahala. Aku juga butuh pahala. Nabi turun jemaah alaihi salatu wassalam, jalan kaki Nabi. Yang naik siapa? Ali bin Abi Thalib, menantunya sendiri. Mungkin kalau sekarang antum melihat menantu naik kendaraan, mertuanya jalan kaki, apa kata orang? Allah, hadza menantu. Nanti ganti lagi sama Marsad. Karena yang kita cari ini keridhaan Allah dan bukan keridhaan manusia. Kita nggak akan pernah membuat manusia itu suka sama kita semuanya, nggak mungkin. Karena terlalu banyak manusia. Tapi carilah keridhaan Allah Al-Ahadus Samad. Jemaah rahimakumullah. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari Abu Sufyan bin Harb, bahwa Abu Sufyan bin Harb ini pada masa perdamaian, ketika itu dia masih kafir, antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy tahun ke-6, antara tahun ke-6 sampai tahun ke-8 Hijriah. Abu Sufyan berangkat ke Syam, berdagang di sana, tepatnya di Urshalim, di Ilya, di Baitul Maqdis, di Yerusalem sana. Rasulullah SAW di fase perdamaian ini, ketika tidak ada perang sama orang-orang Quraisy, beliau memanfaatkan untuk berdakwah kepada orang-orang di luar Jazirah Arab. Maka beliau kirim surat kepada Raja Rabia pada waktu itu. Saat Abu Sufyan berada di Urshalim, surat Nabi sudah sampai kepada Heraklius, Raja Romawi pada waktu itu. Kemudian Raja Romawi ini, Kaisar Romawi, minta, ada enggak orang-orang dari Mekah yang di sini? Maka dikatakan ada, kata dia. Coba panggil mereka. Dipanggillah Abu Sufyan bersama orang-orang Quraisy yang lainnya. Ketika sudah duduk di majelisnya Raja, Raja bertanya kepada mereka, ada penerjemahnya. Ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat sama orang ini, yang dia mengaku bahwa dirinya adalah nabi utusan Allah? Kata Abu Sufyan, aku yang paling dekat nasabnya dengan dia. Maka Raja mengatakan, adnuhu minni, dekatkan dia sama aku. Abu Sufyan didekatkan dengan Raja. Dan kawan-kawannya, yakni kawan-kawannya Abu Sufyan, suruh berada di belakangnya. Kemudian Raja berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada mereka semuanya itu, aku akan bertanya kepada satu orang ini. Itu Abu Sufyan, yang mengaku nasabnya paling dekat sama Nabi SAW. Kalau dia berdusta sama aku, maka yang di belakang hendaklah mengatakan dia dusta. Subhanallah. Ini Abu Sufyan diperintahkan untuk menceritakan tentang musuhnya, karena dia masih kafir pada waktu itu. Bagaimana Abu Sufyan yang memimpin perang Uhud, bagaimana Abu Sufyan yang memimpin perang Khandaq pada waktu itu untuk menghabisi umat Islam. Dan saat itu mereka dalam perdamaian, tapi perdamaian yang penuh dengan kebencian sebenarnya, jamaah. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, ini salah satu akhlak bangsa Arab ya. Abu Sufyan mengatakan, fawallahi laula al-haya min an ya'thiru alayya kadhiban la kadzabtu anhu. Demi Allah, kata Abu Sufyan, kalau bukan karena aku takut malu nanti disebutkan Abu Sufyan berdusta, Abu Sufyan bohong, aku hari itu pasti bohong.
Akhirnya mulai raja bertanya. Ana akan membacakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Pertanyaan pertama adalah tentang nasabnya. Kaifa nasabuhu fikum? Gimana nasabnya dia di tengah-tengah kalian? Sufyan mengatakan, oh, nasabnya dia mulia. Dia orang yang mulia nasabnya. Kemudian ditanya lagi, fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qablahu? Apakah ada orang yang ngaku-ngaku nabi sebelum dia di Mekah sana? Betul lah, enggak ada. Dia orang yang pertama. Jadi jamaah rahimakumullah, sebelum Nabi Muhammad alaihissalam, kira-kira ada 3 orang yang namanya Muhammad. Jadi orang-orang itu membaca dalam kitab-kitab terdahulu bahwasanya akan ada nabi yang namanya Muhammad. Allah menyebutkan bagaimana Nabi Isa alaihissalam, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa sudah mengatakan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, bahwasanya akan ada nabi, ini kabar gembira buat kalian, yang datang setelah aku, namanya Ahmad. Ahmad Muhammad adalah nama Nabi alaihissalatu wassalam. Maka sebelum Nabi kita alaihissalatu wassalam sudah ada 3 orang yang namanya Muhammad, tapi nggak ada yang ngaku Nabi, nggak ada. Dan hanya dia yang ngaku Nabi SAW. Kemudian ditanya lagi, fahal kana min abaihi min malik? Apakah ada dari bapak keturunannya, bapak nenek moyang dia, yang merupakan raja? Kata Abu Sufyan, enggak ada. Terus tanya lagi, fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afutnya bertambah atau berkurang? Bal yazidun, bertambah pengikut. Terus bertambah pengikut. Ada pertanyaan terakhir yang begitu ingin tahunya Raja Romawi ini jamaah. Apa pertanyaannya? Fahal yartaddu ahadun minhum sukhtan lidini ba'da an yadkhula fi? Apakah ada seorang di antara mereka yang murtad? Apakah ada seorang dari pengikutnya yang murtad karena benci sama agamanya setelah dia masuk ke dalam agama? Nggak ada. Nggak ada. Antum lihat ya bagaimana di kota Mekah Bilal itu disiksa di bawah terik matahari, bawa sama anak-anak diikat di lehernya keliling kota Mekah. Apakah Bilal keluar dari agama Allah? Lalu dia bertanya lagi, madza ya'murukum? Apa sih perintah orang itu apa?